pekerja buruh itu apa? Itu asetnya perusahaan kok. Aset kita yang paling berharga itu adalah pekerja kita, buruh kita gitu. Sejumlah pihak menilai undang-undang Omnibus Law yang baru saja disahkan hanya berpihak ke kalangan investor dan dunia usaha. Di pihak lain, kalangan buruh atau pekerja justru banyak dirugikan. Sementara itu, pemerintah berulang kali menegaskan bahwa kehadiran undang-undang Omnibus Law diharapkan dapat mampu menarik investasi asing dan membuka lapangan kerja yang lebih luas. Selain itu, undang-undang ini juga diyakini menjadi salah satu instrumen bagi pemulihan ekonomi nasional yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Benarkah demikian? Saya, Alexander Sudrajat, akan mengajak Anda Detikers untuk mengikuti perbincangan dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Bapak Rosan P. Ruslani. Ikuti perbincangan berikut ini. Halo, Assalamualaikum Pak Rosan Ruslani, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Mas Ajat. Kita jumpa kembali ya. Terakhir kita ketemu akhir Maret nih ya. Sudah sekitar Maret, April, Mei ya. Masa-masa mulai COVID. Iya, betul. Awal-awal COVID itu. Awal-awal COVID, betul Mas. Gimana kondisi Pak Rosan dan teman-teman setelah beberapa bulan di masa pandemi ini? Kondisi ya, kalau kondisi dari dunia usaha, pengusaha memang ini kan dalam jangka waktu yang relatif singkat tekanan besar ini ya. Awal-awal waktu masa COVID-19 nih masih ada istilahnya, masih ada cadangan lah dana ya. Karena dulu kan Pak Rosan bilang ya mudah-mudahan Juni berakhir lah ya, Juli kita mulai pemulihan, ternyata sekarang udah Oktober belum juga ini. Iya, jadi kalau tekanan itu cepat sampai yang dirumahkan, yang di PHK itu relatif cepat tuh dari Maret, April, Mei, Juni gitu. Kemudian mulai dilonggarkan, Juli, Agustus tuh mulai ada pergerakan ekonomi gitulah sedikit. Sudah membaik tuh Juli, Agustus, kita lihat dari indeksnya lah, dari penjualan mobil, motor, PMI, consumer confidence, semuanya udah mulai agak membaik. Tapi sekarang mulai agak turun lagi gitu. Kenapa tuh? Ya karena kan ada pembatasan nih untuk Jakarta. PSBB lagi ya. Dan Jakarta kan kontribusi terhadap GDP kita kan salah satu yang paling besar ya, hampir 17-18%. Jadi memang ini membuat agak turun sedikit, termasuk PMI kita juga tadi udah 50, turun lagi sedikit di level 47. Jadi tapi ya ini kita tahu lah, ini masa kita mesti bertahan dulu lah gitu. Sampai pandemi ini insya Allah bisa selesai pada waktunya. Ngomong-ngomong, Pak Rosan ini di kantor apa di rumah sudah? Di rumah, baru sampai rumah. Baru sampai rumah. Iya, belum ya, langsung terus ini ketemu Mas Ajat nih via Zoom. Tadi gimana suasana perjalanan dari kantor pulang ke rumah? Kan di beberapa titik terjadi demo yang ya akhirnya diwarnai dengan tindakan-tindakan anarkis kan? Iya, kalau saya tadi relatif sepi jalan karena kan kantor saya di daerah Blok M gitu, jadi relatif sepi, nggak terlalu ramai. Ya, tapi memang kita lihat di media, kita lihat di sosial media, ya ada pembakaran. Ya tentu kita sangat menyayangkan ya, maksudnya hal-hal itu sampai terjadi gitu. Ya kalau memang demo kan harus mengikuti aturan, terutama protokol COVID yang benar dan juga aturan dari pemerintah gitu, dan jangan sampai ada anarkis karena itu malah merugikan kita semua gitu. Nah ini boro-boro
mengikuti protokol gitu kan, malah akhirnya rusuh, aparat di lapangan juga malah dilawan mereka, fasilitas umum dirusak gitu, dibakar gitu. Iya, sayang sekali itu kita. Nah, ini kan ada yang bilang ya sayang sekali, tapi kan pemicunya juga katanya ya undang-undang yang baru disahkan kemarin itu ya, Omnibus Law. Banyak yang bilang, para pengamat, ya para aktivis buruh bagian, ini undang-undang ini memang hanya berpihak kepada para pengusaha seperti Pak Rosan dan merugikan kalangan buruh dan pekerja. Nah, kalau Pak Rosan merasa memang ini hanya menguntungkan Pak Rosan dan teman-teman di dunia usaha. Ya, ini mestinya dilihat secara benar dan baik ya, bahwa kepentingan dunia usaha, pengusaha dan kepentingan buruh itu sama kok. Padahal jangan dibeda-bedakan, kepentingan sama. Apa sih kepentingannya? Untuk sama-sama saling menyejahterakan ya. Dan harus diingat, pekerja buruh itu apa? Itu asetnya perusahaan kok. Aset kita yang paling berharga itu adalah pekerja kita, buruh kita gitu. Jadi tidak mungkin kita melakukan suatu hal yang di luar batas kewajaran, di luar batas kepatutan gitu ya. Dan saya juga inginkan coba dibaca yang benar itu undang-undang ini. Karena saya yakin nih yang demo maupun yang berkomentar di media, pernah nggak sih ngelihat aja, ngebaca pernah nggak gitu. Nah itu hanya mungkin karena lihat dari sosial media, oh ini merugikan pekerja, cuti haid hilang, cuti hamil hilang, wah ini tindakan semena-mena. Kan padahal itu tidak benar. Jadi banyak sekali saya lihat informasi-informasi yang misleading, yang tidak benar, yang menyebar begitu cepat, menyebar begitu masif, dan itu dianggap satu berita yang benar gitu. Nah, ya memang di satu sisi yang kita, pemerintah dan juga kita semua harus lakukan adalah sosialisasi secara baik, benar dan secara cepat gitu. Agar pemahamannya ini benar-benar pemahaman yang tersurat dan nafasnya sama dengan di Omnibus Law itu, Mas. Tapi bahwa mungkin kayak semacam hak cuti, hak pesangon itu menjadi berkurang, memang benar ada itu kan Pak di undang-undang yang baru. Ya betul, untuk pesangon tadinya kan 32 kali maksimum. Ya, sekarang jadi 25 kali. Karena 19 ditanggung oleh pengusaha, 6 ditanggung oleh pemerintah melalui BPJS tenaga kerja. Tapi mesti dilihat juga bahwa 25 kali pun itu masih yang tertinggi di negara tetangga kita. Ya, dibanding dengan Malaysia, Thailand, Filipina gitu. Mas. Vietnam itu maksimum 10 kali. Thailand 10 kali. Malaysia, Filipina itu hampir 20 kali. Itu untuk yang masa kerja berapa itu pesangon sebesar itu? Itu maksimum. Kita bicara maksimum semua ya. Nah, kita kan 32 kali juga maksimum. Kita bicara maksimum. Jadi itu semua masih yang paling tinggi, Mas, gitu. Karena yang dulu yang 32 itu adalah paling tinggi di antara seluruh dunia, itu adalah salah satu yang paling tinggi. Diturunin 25 pun masih tinggi di negara-negara ASEAN gitu loh. Jadi ya kita kan juga melihat perbandingan dengan negara-negara lain ya. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Jadi memang ya saya mengerti juga ya kalau misalnya dikurangin langsung wah kita dikurang gitu. Padahal kan kalau dilihat dengan tetangga kita itu masih yang paling baik gitu loh, Mas. Yang terkait 6 bulan ditalangi oleh pemerintah lewat BPJS itu kan BPJS kayak semacam sostek itu kan ya. Artinya sebetulnya itu kan uang tabungan si pekerja itu sendiri yang dipakai sebetulnya. Ya, tapi yang 6 itu tidak memungut iuran baru gitu. Tidak memungut iuran baru baik terhadap pekerja maupun terhadap pengusaha. Tapi hak-hak yang lain itu tetap ada kayak jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan, jaminan pensiun itu tetap ada. Tapi ini ditambahkan jaminan kehilangan pekerjaan, ditambah satu lagi. Jadi hak-hak yang lain tidak berkurang dari jaminan-jaminan yang lain yang sudah ada. Dan ini juga tidak memberatkan baik dari sisi pengusaha maupun dari sisi para pekerjanya. Gitu. Karena tidak ada potongan lagi di situ ya untuk jaminan kehilangan pekerjaan itu. Tidak ada, Mas. Gitu. Nah, bagaimana kalau yang dengan hak cuti yang berkurang drastis di situ kan? Kalau sebelumnya setelah masa kerja 5 tahun, tahun ke-6-nya bisa dapat 1 bulan cuti
tambahan atau bisa diuangkan tuh Pak, dari jadi uang 1 bulan gaji tuh? Kita coba lihat secara keseluruhannya gitu ya. Kalau gini, kalau yang tidak dirubah di dalam Omnibus Law itu tetap mengacu kepada Undang-Undang nomor 13. Pekerjaan yang 2003. Ya, banyak yang 2003, banyak yang beranggapan kalau tidak ada disebutkan di dalam Omnibus Law itu berarti hilang gitu. Nah, padahal kan itu tidak seperti itu padahal gitu loh Mas. Karena saya presentasi tadi juga presentasi, mungkin hari ini saya ada 3 presentasi. Ternyata mereka juga even orang yang awam aja melihat, oh ternyata masih berlaku. Masih, saya bilang, yang hilang hanyalah pasal-pasal yang diambil dan dimuat di dalam Omnibus Law seperti itu. Jadi ya memang hal-hal itu mesti dikasih pemahaman juga sih Mas. Nah ini mungkin ya kita nggak belajar dari kerusuhan yang sebelum-sebelumnya itu, penolakan itu, sosialisasi belum digaungkan dengan optimal, malah terkesan pengesahannya juga kayak main kucing-kucingan gitu kan, sehingga muncul reaksi dari buruh, kami dibohongi, kami dikhianati oleh DPR, oleh pemerintah gitu kan, dan akhirnya muncul aksi-aksi demo, unjuk rasa yang dengan kekerasan itu. Nah, kalau menurut saya, kebetulan saya juga terlibat dalam di Satgas itu ya. Di Satgas. Nah, begini, sebetulnya kalau dibilang tidak dilibatkan juga menurut saya tidak benar, Mas ya, terutama teman-teman yang berada di serikat pekerja, karena kami saja yang difasilitasi oleh pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja, kita tuh sempat hampir 3 minggu di bulan Juli ketemu dengan 6 konfederasi besar, dari pagi sampai malam bahas pasal per pasal dari 6 konfederasi besar. Memang 2 konfederasi besar itu walk out. Ya, walk out pada saat sebelum masuk kepada isinya, kepada substance-nya. Intinya mereka ya menolak saja gitu. Tetap ingin berlaku undang-undang. Kan karena dari awal mereka sudah nggak percaya, nggak yakin aspirasi mereka akan diakomodir di forum tripartit itu. Jadi forum tripartit kan mereka sudah ada pertemuan, 2 kali pertemuan mereka terus walk out gitu. Nah kan kita harus selalu tetap komunikasi. Keadaan kan terus dinamikanya tinggi gitu. Saya rasa dengan komunikasi kan kita bisa mencari titik-titik temu, karena dengan adanya dari 62 walkout yang 4 masih bersedia mengikuti, karena kita melihat yang 4 juga suaranya adalah mayoritas dari suara serikat pekerja ini. Dari total 3,4 juta orang, 3,4 juta pekerja yang ikut kepada serikat buruh, 75% ini masih mengikuti tripartit ini. Dan memang ada yang sudah ada kesepakatannya, masih ada yang memang disepakati dengan catatan, ada yang masih memang belum. Tetapi paling tidak kita bersama-sama mencoba, dan saya sangat mengapresiasi teman-teman buruh bahwa masih mengikuti proses tripartit ini. Paling tidak kita sudah berusaha. Jadi kalau dibilang kita tidak diikutkan, menurut saya itu tidak benar sama sekali. Itu dari pagi sampai malam selama 3 minggu. Dan dibahas pasal per pasal, kata per kata. Bulan Juli itu ya? Bulan Juli. Jadi mereka mengirimkan wakilnya 15 orang, dari dunia usaha mengirimkan wakilnya 15 orang. Gitu. Dan mereka membahas. Gitu. Pak Rosan, salah satu tujuan dari Omnibus Law ini kan antara lain untuk menarik investasi yang sering dikemukakan oleh pemerintah dan Pak Rosan juga termasuk ya, dan teman-teman, menarik investasi, menciptakan lapangan pekerjaan baru atau lapangan kerja baru. Nah ini elaborasinya seperti apa? Ya oke. Kita lihat apalagi di tengah COVID-19 ini, yang dimana yang dirumahkan atau PHK itu bertambah. Itu bertambah. Sudah berapa banyak Pak per bulannya? Dari April sampai September mungkin ada berapa? Kalau yang dirumahkan di PHK, angka kami tuh 5 jutaan itu ada. Dan ini sesuai dengan angka pemerintah. Sekitar 5 jutaan yang baru. Di luar yang 7 juta yang sudah pengangguran terbuka. Ya, berarti 7 tambah 5 ada 12 sampai 12 juta. Ya. Belum lagi ditambah angkatan kerja baru. Setiap tahunnya kurang lebih 2 sampai 2 juta orang. Setiap tahun loh itu. Belum lagi ditambah yang separuh bekerja 8 juta. Belum lagi ditambah lagi yang di sektor yang informalnya, totalnya itu memang menjadi sangat-sangat besar.
Nah, ini kan yang juga harus kita perhatikan, ini yang harus kita lihat. Kita nggak punya perwakilan ini, orang-orang yang nganggur ini nggak ada perwakilannya, tidak ada serikatnya gitu. Nah, inilah yang coba kita lihat secara keseluruhan, bagaimana nih mereka bisa bekerja, terutama angkatan kerja baru. Karena kalau tidak ini akan menjadi suatu masalah di kemudian hari yang signifikan, gitu. Nah, memang kalau kita lihat struktur dari pekerja kita, dari kurang lebih 130 juta orang, kan pendidikannya memang paling banyak di hampir 50% di sekolah dasar. Hanya 12-13% berpendidikan diploma atau universitas. Kita pun menyadari tidak mungkin kita dorong semua mereka ini masuk ke dalam universitas. Jadi pendidikan melalui vokasi, training and education menjadi hal yang sangat penting. Dan disitulah peran dari dunia usaha. Karena vokasi itu tidak bisa akan berjalan tanpa ada peran dari dunia usaha. Karena pembagian biasanya 30-70%nya dulu pendidikannya itu berada di dunia usaha atau di perusahaan secara prakteknya. Nah, karena oleh sebab itu semua ini saling membutuhkan. Kolaborasi sinergi ini semua saling membutuhkan. Dan kita melihatnya dengan investasi dengan adanya Omnibus Law ini, ya harapan kita tentunya ini akan meningkatkan investment climate kita, meningkatkan kemudian berinvestasi ease of doing business kita, meningkatkan produktivitas kita, penguatan juga usaha kecil menengah kita. Nah, ini tentunya bisa dilaksanakan kalau kita memang bersama-sama mempunyai pemikiran dan semangat yang sama untuk menyejahterakan kehidupan kita semua gitu. Jadi kembali lagi, kalau kita lihat investasi kan juga peranannya sangat tinggi terhadap pertumbuhan perekonomian, kurang lebih di atas 30% kan, 32-33% gitu. Nah, oleh sebab itu, dan kalau kita lihat juga investasi kita dibandingin GDP kita salah satu yang paling rendah loh di ASEAN, kurang lebih cuma 1,8%. Vietnam sudah di atas 6%. Malaysia itu di 3%, Thailand juga hampir 3%, kita masih 1,8%. Jadi kalau ada yang mengatakan, investasi asing sudah meraja di kita, tidak benar juga. Angka-angka itu mengatakan tidak benar juga gitu loh. Nah, harapannya tentunya investasi yang ingin kita masuk ke Indonesia bukan hanya dari segi nominal, tetapi juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita lihat angka dari BKPM di tahun 2016, setiap 1 triliun penyerapan tenaga kerja kita tuh di 2.270 orang. 2.700. 2.270 orang. Sekarang di 2019 setiap 1 triliun penyerapan tenaganya hanya 1.200 lebih sedikit. Berarti Kenapa itu bisa begitu? Nah, pertanyaannya kenapa? Investasinya meningkat, tetapi investasi yang bersifat manufaktur, yang penyerapan tenaga kerjanya tinggi, tidak masuk ke Indonesia. Karena kenapa? Ya faktor produktivitas, daya saing, yang menyangkut juga termasuk adalah ya penyempurnaan dari undang-undang tenaga kerja. Nah, daya saing itu maksudnya upah buruh kita kelewat mahal, hari libur kita kelewat banyak, semacam itu. Sebetulnya lebih tepatnya adalah masalah produktivitas. Karena kalau kita lihat dari JETRO lah, mengeluarkan report juga kan pertengahan tahun, dari World Bank, dari yang lain-lain, gap antara salary yang dibayarkan dan produktivitas di kita tuh gapnya makin lama makin tinggi, gitu, gapnya makin tinggi. Jadi jangan disalah artikan karena upah kita karena kita nih mesti upah murah, enggak begitu. Justru adalah masalah di produktivitas. Nah, itu yang coba kita harus baiki. Kalau produktivitas berarti terkaitnya dengan keterampilan tadi itu, tingkat pendidikan tadi itu. Iya, makanya kan ini harus dilakukan upscaling, rescaling dari para pekerja kita gitu. Nah, dan tentunya yang kita inginkan yang masuk ke Indonesia adalah yang penyerapan tenaga kerjanya tinggi. Nah, kalau kita lihat memang yang penyerapan tenaga kerja seperti yang manufaktur ini banyak yang tidak masuk ke Indonesia. Kita lebih yang lebih banyak yang padat modal kurang lebih yang masuk. Nah, itu Pak yang dikhawatirkan kan kita berharap investasi masuk,
Kemarin kan bukan kemarin sih, beberapa pekan lalu kali ya, Pak Menko itu bilang ada 143 perusahaan yang akan masuk ke Indonesia. Pak Bahlil hari ini atau kemarin bilang udah bertambah jadi 153. Kita berharapnya yang padat karya, tapi ternyata padat modal, dan kita paham betul ternyata nanti yang masuk yang berdasarkan teknologi digital yang nggak butuh banyak tenaga kerja. Yang padat karya pun kita tahu ada kasus di Sulawesi itu yang ternyata mereka bawa modal, bawa alat, sekaligus juga bawa pekerjanya. Tidak hanya sekedar yang pekerja yang tenaga ahli seperti yang lazimnya, tapi pekerja buruh-buruh kasarnya ikut diboyong dari negara asalnya. Ya memang kalau itu memang harus benar-benar kita awasin ya, jangan sampai yang tenaga kasar ibaratnya masuk juga. Tetapi kalau kita lihat yang kasusnya seperti di Sulawesi, itu memang mereka masuk tenaga ahlinya, tapi begitu selesai pekerjaan mereka juga pulang. Mereka juga pulang. Dan terjadilah transfer of knowledge, terjadilah transfer of teknologi. Mungkin awalnya banyak, karena memang untuk memasang alat-alat yang memang kompleksitasnya tinggi, kemudian kan mereka pulang, gitu. Itu juga yang terjadi, tidak permanen ya. Tidak permanen, itu juga yang terjadi di Batam, gitu. Di aluminium Batam pekerja banyak sekarang mereka bilang, karena saya juga baru dari sana, saya lihat sekarang udah berkurang. Kenapa? Karena sudah pekerjaannya itu hampir selesai. Nah, itu juga yang harus kita perhatikan gitu. Karena kalau kita tidak berbicara secara angka, kita tidak bicara secara statistik, kadang-kadang agak susah juga gitu Mas ya. Tapi kalau saya sih melihatnya bahwa semuanya harus kita lihat secara proporsional gitu. Tapi kalau misalnya ada yang buruh kasar, ya tentu itu kita harus tidak terima hal seperti itu. Gitu. Itu nanti di PP-nya yang harus betul-betul tegas ya. Iya, kan ini ada turunannya. Dari Omnibus Law ini akan ada 43 PP dan Perpres total. Ya, nah itu akan selesai pada waktu 3 bulan. Paling lambat. Paling lambat 3 bulan. Ya, kalau enggak ini kan bisa lama dan tahunan, jadi sudah diamanatkan 3 bulan ini harus selesai peraturan turunannya, sehingga ini bisa Omnibus Law ini bisa berjalan dengan baik, benar dan sesuai dengan harapan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Pak Rosan, Omnibus Law ini kan selain tentang ketenaga kerjaan juga kan ada soal tentang lingkungan hidup ya. Ya. Dan kemarin ada berita 35 investor menyurati Presiden Jokowi yang menyesalkan Omnibus Law ini karena dianggap tidak ramah lingkungan. Undang-undang Omnibus Law khususnya terkait lingkungan hidup ini tidak ramah untuk pelindungan lingkungan hidup. Pak Rosan sendiri mengenal mereka, ke 35 investor global dimaksud itu? Ya, saya tahu itu kan investor global karena beberapa juga adalah yang melakukan investasi dan mereka adalah investor portfolio. Oke. Mereka adalah investor portfolio, bukan yang melakukan FDI atau foreign direct investment. Itu adalah portfolio. Kalau dilihat listnya itu adalah yang mereka investasi di obligasi, mereka investasi di fixed income, di surat utang negara. Jadi yang sifatnya portfolio yang dimana mereka bisa masuk, mereka bisa keluar at any time. Gitu. Jadi mesti dilihat juga nih, yang protes ini yang amanah gitu. Tapi benar nggak kritik mereka itu? Ya, memang mereka mengkhawatirkan adanya mengenai AMDAL. Okay. Nah, padahal AMDAL itu kan tetap ada. AMDAL itu tetap ada, terutama yang menyangkut 3 hal. Health, safety, and environment. Ini tetap ada gitu. Tetapi memang disesuaikan dengan risk-based approach-nya. Resikonya yang paling tinggi itu yang mana. Nah itu yang pertama. Jadi tetap ada, bukan dihilangkan. Ya, yang mereka khawatirkan ini ya risk-based approach-nya penilaiannya seperti apa gitu. Padahal itu tetap ada. Kedua, yang disimplifikasi adalah kalau kita sudah membuat AMDAL, satu AMDAL itu bisa berlaku untuk semua. Jadi tidak pemerintah pusat minta AMDAL, masuk ke daerah dimintain AMDAL lagi. Ketemu dengan kabupaten minta AMDAL lagi. Nah itu yang disimplifikasi, itu yang dikurangin. Tapi bukan berarti AMDAL-nya hilang, enggak.
AMDALnya tetap ada, tapi satu AMDAL itu untuk semua. Untuk semua. Iya, jadi kalau enggak kan kita berkali-kali ke kementerian ini, dia bilang AMDALnya mesti standar kementerian mereka ini. Kita mungkin ke lingkungan hidup seperti ini, ke pemerintah daerah seperti ini, beda-beda gitu loh. Nah ini yang disimplifikasi, bukan berarti AMDALnya hilang seperti itu. Pak Rosan kan tadi cerita hari ini seharian aja melakukan 3 presentasi dan beberapa audiennya ternyata tidak paham betul dengan sejumlah materi yang diisukan ya terkait Omnibus Law ini. Mungkin akan ada dialog lanjutan khususnya dengan kalangan buruh untuk bisa menenteramkan atau lebih memberikan pemahaman yang lebih proporsional sehingga ancaman aksi mogok atau unjuk rasa tidak berkelanjutan, apalagi sampai dengan dibarengi dengan tindakan-tindakan anarkis seperti yang terjadi hari ini. Ya, memang Omnibus Law ini kan kuncinya menurut saya adalah sosialisasi ya. Supaya pemahaman, pengertian itu sama. Karena tadi yang sempat Mas Aja sampaikan, yang kita aja mikir, oh berarti Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 hilang dong. Padahal kan enggak. Undang-Undang nomor 13 tetap ada, hanya pasal-pasal yang dimuat di dalam Omnibus Law itu yang hilang. Tapi undang-undang sendiri tetap ada. Nah, memang saya malah hari ini aja banyak bicara itu justru dari asing yang meminta gitu ya. Kita bicara di SBF, di Kadinnya Singapura, saya bicara di KPMG, saya bicara di Nomura tadi, dan mereka ingin mendengar gitu. Ya saya ini bicara presentasi dan memang kalau setelah kita bicara dan mereka sambutannya ya positif gitu, sambutan positif. Kita bisa lihat dari pasar modal kita juga reaksinya positif, pemantauan kita reaksinya positif, dan mereka bilang this is the structural reform that actually you have to do way before, dia bilang gitu. Soalnya buat mereka juga menunggu ini, kalau ini bisa dilakukan, this is a big steps, dia bilang itu. So you are in this at least keep reforming, karena harus diingat mereka sampaikan ke saya, negara-negara tetangga kalian pun nih keep reforming juga, dia bilang gitu. Jadi kalau you guys Indonesia nggak melakukan reform ini, ya kalian akan makin tertinggal gitu. Nah itu yang mereka sampaikan, karena mereka contohkan seperti Vietnam, seperti Malaysia itu udah melakukan structural reform seperti ini, seperti kita Omnibus Law ini, walaupun namanya beda, itu sejak 2010. 10 tahun lalu. Udah tertinggal jauh. Dan apa yang mereka sampaikan ke saya, kita diskusi, paling tidak ranking of ease of doing business-nya melompatnya signifikan. Setelah structure reform ini diselesaikan, 3 negara itu langsung melompat dalam ease of doing business-nya. Rankingnya langsung meningkat. Nah, itu juga harapannya kita juga sekarang masih ease of doing business udah stagnan di nomor 73 for the past 2 years, 2 tahun yang sudah selama 2 tahun ya, harapannya ini bisa meningkat. Karena setelah kalau dilihat lebih dalam lagi, ruhnya dari Omnibus Law itu ada di penyederhanaan perizinan. Itu sendiri aja ada 52 undang-undang dari 79 undang-undang, 52 undang-undang itu ada di penyederhanaan perizinan, dan 1000 pasal lebih, 1040 pasal itu ada di klaster 1 itu atau di penyederhanaan perizinan gitu. Dan ini nanti tinggal bagaimana aplikasi di lapangan benar-benar dijalankan dengan baik ya Pak. Iya, ini memang harapannya implementasinya kita bisa berjalan, karena sekarang kan negara-negara US, Eropa, negara Jepang itu sudah memerintahkan perusahaannya yang di China untuk keluar. US aja ada 1000 perusahaan. Jepang malah memberikan insentif hampir sampai 2 triliun rupiah untuk perusahaan-perusahaan untuk keluar dari China, karena mereka tidak mau suplai pasoknya atau global value chain-nya terkonsentrasi di China. Nah, research yang dikeluarkan oleh American Chambers, oleh European Chambers, mereka melihatnya ke negara-negara Asia, terutama ASEAN gitu. Nah, nanti kalau kita tidak melakukan reformasi struktural ini dalam hal ini Omnibus Law, ntar ceritanya sama lagi. Investasinya masuknya ke Vietnam lagi, ke Malaysia lagi, Thailand lagi. Nah oleh sebab itu
kita memang harus melakukan ini ya mesti sebetulnya dari dulu kala, tapi sekarang kita bisa lakukan dan ya harapannya pada saat ya tahun depan mulai investasi itu mulai diharapkan bisa terrealisasi di Indonesia ya. Oke, Pak Rosan, terima kasih banyak sudah berkenan berbincang-bincang dengan kami dari Detikom. Semoga apa yang diharapkan Pak Rosan dan teman-teman juga pemerintah sebetulnya bisa terwujudkan, dan cita-cita untuk supaya investasi masuk, lapangan kerja masuk ini benar-benar juga terrealisasi dan menjadi modal kita untuk membangun bangsa ini, dan kesejahteraannya dinikmati bersama tidak hanya oleh kalangan pengusaha tentunya, tapi juga kalangan pekerja dan buruh pada umumnya. Pak Rosan, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Ajat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.